was surprised because none of them know too much about Islam. Saya sangat terkejut karena banyak dari mereka yang tidak tahu banyak tentang Islam. Even the call of prayer, which you hear on your in the mosque all over Indonesia, Bahkan suara azan yang kita biasa dengar di Indonesia is not very accurate. tidak akurat. First time I heard him, he says, Pertama kali saya mendengar dia berkata, Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Just think with me, if you're a Muslim Coba pikir bersama dengan saya. Kalau Anda seorang Muslim, and you believe in the Quran all your life, dan kamu percaya kepada Quran seumur hidupmu, but you also think in your head that the Bible has been changed, the Bible has been corrupted. tapi kamu juga berpikir di dalam otakmu bahwa Alkitab itu sudah terkorupsi, Alkitab sudah dirubah. And I'm going to come to you to tell you about your Quran, the one you love and you believe in. Dan saya datang kepadamu dan saya mengatakan sesuatu tentang Quran yang kamu percaya dan kamu cintai. And I will prove to you from your book, the one you believe in, that my Bible is perfect. Dan saya bisa membuktikan dari Quranmu yang kamu cintai ini, yang kamu percaya ini, bahwa Alkitab saya itu sempurna. Not only it was perfect in the days of Muhammad, Bukan hanya Alkitab kita sempurna pada zaman Muhammad, but it will always be perfect until there will not be any more life. tapi Alkitab kita akan tetap sempurna sampai semua kehidupan ini berakhir. Now, you know, there is a straight way. Nah, teman-teman tahu ya, ini adalah ada jalan yang lurus, The perfect way in the middle. ada jalan yang sangat sempurna di tengah-tengah. Now, I need to prove to you as a Muslim Saya perlu membuktikan kepada teman-teman sebagai seorang Muslim that all the other roads are wrong. bahwa semua jalan yang lain itu adalah jalan yang salah. And I will lead you to walk on the straight way Dan saya akan memimpin kamu kepada jalan yang lurus yang satu itu, of the Christian faith. jalan iman kekristenan. That's why I will use the Quran in the second portion of that book Saya akan menggunakan Quran pada bagian kedua dari buku ini to prove to you that the Quran cannot be the word of God. untuk membuktikan kepada kamu bahwa Quran bukanlah firman Tuhan. And by using the Quran, Dan dengan menggunakan Quran, I will convince you as a Muslim saya akan meyakinkan kepadamu saudaraku yang Muslim that you are lost. bahwa engkau tersesat atau And terhilang. there is one way to heaven. Dan hanya ada satu jalan menuju surga. And that straight way is Jesus Christ. Dan jalan yang lurus itu adalah Yesus Kristus. I will use the Quran to prove to you that you are blind. Saya akan menggunakan Quran untuk menunjukkan kepada kamu bahwa kamu buta And thirsty dan haus and hungry dan kelaparan and naked. dan telanjang. You needed that one Savior whose name is Jesus. Kamu membutuhkan seorang juru selamat dan namanya adalah Yesus. And that's exactly what we do in the last portion of that booklet. Dan itulah yang tepatnya kita lakukan pada bagian terakhir dari buku saya ini. You see in this picture, for example, Kalian lihat gambar ini contohnya. here is man, Ini ada orang di sini. here is God, Ini ada Tuhan di sini. and because of sin, we are separated from God. Dan karena dosa kita terpisah dari Tuhan. Now, Sekarang people did lots of things to get to God. orang melakukan apapun untuk mencapai Tuhan. Some did good work, Beberapa mencoba dengan amal perbuatan baik. some go to church, Beberapa pergi ke gereja. or whatever religion you can follow. Atau apapun agama yang teman-teman ikuti. But all these things we do is short. It cannot help us to get to God. Tapi semua apapun yang kita lakukan ini jalannya, jembatannya terlalu pendek dan tidak bisa mencapai Tuhan. All religion teach us to do something to get to God.
Semua agama mengajarkan bahwa kita harus melakukan sesuatu supaya kita bisa mencapai Tuhan. But we cannot make it. Tapi kita tidak akan pernah berhasil. But only Christianity, Tapi hanya di dalam kekristenan, which teaches that God did something for us. Tuhanlah yang melakukan sesuatu bagi kita. That is, when God sent his son, Jesus Christ, Itulah saatnya ketika Tuhan mengutus anaknya, Yesus Kristus, to die on the cross, mati di kayu salib, to build a bridge between God and man, untuk menjadi jembatan antara Tuhan dan manusia, so we can have forgiveness of our sins, supaya kita boleh memperoleh pengampunan akan dosa-dosa kita, and we can have eternal life. kita bisa memiliki hidup yang kekal. This is what we cover in the last portion of that booklet. Inilah semua ringkasannya ya, apa yang kita bicarakan di dalam buku saya ini. I want you all to be scholars of Islam, Saya mau teman-teman semua menjadi cendekiawan di dalam Islam. because Indonesia, as all foreign Muslims, Karena Indonesia itu mayoritasnya Muslim, most Muslims do not know too much about Islam. kebanyakan dari Muslim tidak tahu banyak tentang Islam. I remember when I was in different places in Jakarta, Waktu saya berada di tempat yang berbeda di Jakarta, I went to some mosques saya pergi ke beberapa masjid. and I talked to some Muslim imams. Dan saya bicara dengan beberapa imam-imam Muslim. And I was surprised because none of them know too much about Islam. Dan saya sangat terkejut karena banyak dari mereka yang tidak tahu banyak tentang Islam. Even the call of prayer, which you hear on your in the mosque all over Indonesia, Bahkan suara azan yang kita biasa dengar di Indonesia is not very accurate. tidak akurat. First time I heard him, he says, Pertama kali saya mendengar dia berkata, Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. And I said, what is wrong with that man? Saya berkata, apa yang salah dengan orang itu? They said, Brother Usama, he's the imam. He's calling the people to pray. Dan orang itu berkata, Brother Uzama, dia itu sedang berazan, dia memanggil orang-orang untuk berdoa. I said, what language it was he's calling people to pray? Saya berkata, bahasa apa itu yang dia katakan untuk memanggil orang berdoa? He said, he's speaking Arabic. Dia berkata, itu bahasa Arab. I said, I am an Egyptian. I speak Arabic. That's not Arabic. Saya berkata, saya orang Mesir, saya berbicara bahasa Arab. Itu bukan bahasa Arab. One morning, Suatu pagi, around 4:30 or so, kira-kira pukul 4.30 pagi, kurang lebih, I heard one imam in a mosque with beautiful Arabic language. saya mendengar seorang imam di masjid dengan bahasa Arab yang sangat-sangat indah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wow. I said, this is the real imam. Dan saya berkata, oh ini benar-benar I imam nih. need to go and see him. Saya perlu datang dan saya perlu ketemu dengan orang ini. I got my interpreter, Brother Artis. Saya punya penerjemah saya, saudara Oh. Artis. I wake him up. Let's go to the mosque. Saya membangunkan dia dan saya berkata, ayo pergi ke masjid. He said, why? Dia berkata, kenapa? I said, because there's a good imam there who speak Arabic language. Saya berkata, kan ada imam yang bagus di situ, dia bicara bahasa Arab yang sangat baik. Artis said, I want to sleep. If he speak Arabic, you don't need me to translate for you. You go and talk to him yourself. Arti berkata, saya mau pergi tidur. Kalau orang ini, imam ini benar-benar berbahasa Arab, kamu bisa pergi sendiri kan? Kamu bisa bahasa Arab, kamu bisa ngomong-ngomong sama dia. I said, that makes sense. Saya berkata, masuk akal. I changed my clothes. Saya ganti baju, I went to the mosque. saya pergi ke masjid. There may be 10 people inside the mosque. Ya, ada kira-kira 10 orang lah di dalam masjid itu. They were praying. Kita sedang berdoa. I said, I will wait outside. Saya berkata, saya tunggu aja di luar. After prayers, Setelah sembahyang, they all left, mereka semua keluar. one after another. Satu-satu. I said to each one of them in the Arabic language, Sabah al-Khair, Saya berkata kepada mereka di dalam bahasa Arab, sawakir, which is good morning.
yang artinya selamat pagi. And nobody answered me in the Arabic language Dan tidak seorang pun yang menjawab saya dalam bahasa Arab. until the last one. Sampai orang terakhir, And I said to him, where is the Imam? Where is the Arabic Imam? saya bertanya di mana imam orang Arabnya tadi. He does not speak Arabic. He does not speak English. He couldn't understand me. Dia nggak bisa bahasa Arab, dia nggak bisa bahasa Inggris, dia nggak ngerti apa yang saya katakan. I said, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Where is that man? Saya bertanya yang tadi itu loh, suara azan itu loh, mana orangnya? He said, kachi katama kachi chu chu chu, whatever he said in the Indonesian language. Dia berkata kecil dalam bahasa Indonesia, saya nggak tahu. And he took me by my hand Dan dia pegang tangan saya, inside the mosque, dia gandeng tangan saya masuk ke dalam masjid, in the corner of the pulpit. dan di pojokan di altar, di pojokan. And there was a tape player, tape inside the machine, the record Yeah. machine. Ada kaset rekaman di situ, rekamannya. This is the Imam who said, Allahu Akbar, Allah. Ya, ini imamnya nih di kaset itu yang sedang mengumandangkan azan yang begitu indah tadi. What I'm trying to tell you, Apa yang coba saya katakan kepada teman-teman? Indonesian people are wonderful people. Orang-orang Indonesia adalah orang yang sangat baik-baik. And the Muslim people in Indonesia are lost people. Dan orang-orang Muslim Indonesia adalah orang-orang yang terhilang. Because they do not know the Arabic language and they do not know Islam. Karena mereka tidak tahu bahasa Arab dan mereka tidak tahu Islam. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.